ketika kita akan membudidayakan ayam, misalkan ayam potong atau ayam petelur, lator ya kritis sekali. Jangan sampai hanya ayam daging itu ditetaskan, kemudian dibesarkan di dalam kandang, kemudian disembelih begitu saja. Karena lator akan nanya, ayam ini sebenarnya ingin apa di dunia ini? Dia ingin hidup, dia ingin berkembang biak, dia ingin ya menjalani petualangan di dunia ini. Ayam ini barangkali seperti itu. Itu kata lator. Kenapa lator bisa berpikir seperti itu, Bapak Ibu sekalian? Ternyata historinya, lator ini sejak kecil hidup di pertanian Perancis. Lator ini seorang peneliti, seorang filsuf yang dari kecil hidup di wilayah pertanian. Sehingga lator ini sangat dekat dengan kehidupan alam. Nah, dengan dekatnya kehidupan alam ini, lator menjadi sangat menghargai tumbuh-tumbuhan, binatang, dan sebagainya. Nah, sehingga dia mengembangkan warisan filosofis, yaitu bahwa kita itu adalah sama-sama ada di dunia ini. Jadi kalau kita mengembangkan sains, mengembangkan pengetahuan, dan mengembangkan filsafat, menurut Lator, kita harus memandang semua yang ada di dunia ini sama-sama sebagai anggota dunia. Itu baru sekitar 3 minggu yang lalu beliau meninggal, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu di Daily Naos yang tadi saya kutip itu akan banyak sekali dibahas di sana. Nah, kembali ke critical realism, pentingnya histori ini, Habermas itu menunjukkan bahwa, Bapak Ibu sekalian, Habermas dengan critical teorinya itu menunjukkan bahwa sains itu terjebak saat ini sebagai instrumen. Sains saat ini terjebak menjadi suatu alat saja. Habermas dan kawan-kawan, Adorno, Horkheimer, dan kemudian dengan Herbert Marcuse, itu menyimpulkan bahwa saat ini sains menjadi alat kepentingan ekonomi. Karena itu kita harus waspada dengan ideologi sains. Nah, Habermas ini mengembangkan kritik-kritik. Nah, kalau sains ini berkembang, kemudian hanya menguntungkan orang kelas kaya saja, hanya menguntungkan para kapitalis, maka menurut Habermas kita harus memberikan kritik-kritik yang keras agar sains ini bermanfaat bagi masyarakat luas. Sains ini tidak pernah lepas dari ideologi. Itu kata Habermas. Lalu solusinya bagaimana? Karena sains ini terikat dengan histori dan ideologi. Kalau menurut Jürgen Habermas ini, solusinya adalah komunikasi aktif, Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika kita mau mengembangkan AI, ketika kita mau mengembangkan sains, ketika kita akan membangun suatu wilayah, maka kita harus komunikasi aktif dengan seluruh masyarakat di sana. Ketika kita mau menerapkan sains, misalkan, sebutlah di wilayah, misalkan di Jawa Barat, ya misalkan di pedalaman Garut. Kalau menurut Habermas, ketika kita mau menerapkan sains di Garut, untuk pembangunan Garut, kita harus berkomunikasi dengan penduduk di Garut, dengan semua yang ada di Garut, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan. Karena apa yang kita kira terbaik untuk membangun Garut misalnya, itu bisa jadi itu hanya menguntungkan diri kita sendiri, hanya menguntungkan para investor, hanya menguntungkan para saintis. Itu kata Habermas. Nah, maka kita harus komunikasi aktif. Tapi kan orang-orang pedalaman Garut, barangkali, itu kan kalau diajak komunikasi nggak bisa. Nah, itu kata Habermas, kita harus membuka ruang publik seluas-luasnya untuk diskusi. Kalau orang-orang itu pada diam, orang Garut, kita harus sengaja secara aktif biar mereka berbicara. Biar mereka berbicara, kita bisa mendengarkan dengan baik, sehingga ketika kita benar-benar membangun sains atau penerapan sains misalnya di Garut, itu benar-benar memberikan manfaat yang besar bagi diri kita dan juga bagi masyarakat luas di Garut. Nah, critical thinking, critical theory dari Habermas ini juga sejalan dengan yang disampaikan oleh Thomas Kuhn. Karena Thomas Kuhn ini kan yang paling tegas adalah paradigma ya Bapak Ibu sekalian ya. Segala sesuatu ini terikat oleh paradigma, oleh model berpikir kita, oleh interpretasi kita. Jadi ketika kita mau membangun Garut, nah paradigma kita udah bener nggak? Itu demi masyarakat Garut,
demi masyarakat di desa itu atau demi keuntungan kita. Nah, ini perlu kita kritisi terus. Ini berdasarkan Thomas Kuhn juga. Jadi kalau menurut saya memang secara epistemologi Thomas Kuhn ini ada di semua tempat ya. Secara positivisme Thomas Kuhn ini juga mendukung sains sebagai sains normal, tetapi Thomas Kuhn ini juga mengkritisi bahwa sains normal itu bisa terjebak dari suatu paradigma, hanya suatu kesepakatan pihak tertentu. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian pengantar dulu dari saya, meskipun masih ada beberapa slide-slide berikutnya. Kalau ada pertanyaan atau komentar-komentar, silahkan Bapak Ibu sekalian ya.